Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, Yohanes Adi Yuda Subakti. Nah, di sini kita akan belajar mengenai akuntansi lembaga untuk kelas 11 SMK. Nah, di sini saya akan sharekan materi pembelajaran yaitu mengenai akuntansi lembaga untuk pemerintah. Nah, itu digunakan untuk pelajar SMK atau MAK, kompetensi keahlian akuntansi dan lembaga kelas 11. Nah, untuk indikator pencapaiannya, yaitu kompetensi inti, memahami pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi pemerintah daerah. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, mengidentifikasi pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Teman-teman, di sini saya akan mengenalkan metode pembukuan akuntansi, yaitu ada dua, yaitu ada single entry dan double entry. Nah, kita lihat satu persatu ya. Untuk single entry, yaitu metode pencatatan tunggal. Nah, transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat di sisi pengeluaran. Nah, pada dasarnya gini teman-teman, apabila ada kas bertambah itu dicatat di penerimaan dan apabila ada kas berkurang itu dicatat di pengeluaran. Nah, kemudian yang kedua yaitu double entry atau metode pembukuan berpasangan. Nah, pencatatan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Ada sisi debit dan ada sisi kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nah, dalam akuntansi lembaga pemerintahan itu menggunakan basis akuntansi. Ada dua, yaitu yang pertama adalah basis kas, atau sering disebut juga dengan cash basis. Nah, basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi saat kas atau setara kas itu diterima atau dibayarkan. Nah, jadi dalam cash basic itu mengakui pengaruh transaksi saat kas itu diterima atau dibayarkan. Nah, contohnya bagaimana teman-teman? Nah, apabila ada transaksi kita membayar listrik, nah kita mencatatnya seperti itu. Kita akan mendebit beban listrik, kemudian kreditnya adalah cash. Nah, itu berpengaruh ada kas yang diterima atau kas yang dibayarkan. Kalau contohnya tadi saya adalah untuk pembayaran listrik, jadi kas yang dibayarkan. Kalau untuk penerimaan kas, yaitu apabila ada transaksi kita mendapatkan pendapatan jasa. Nah, kita akan menjurnalkan kas di debit, kemudian kreditnya adalah pendapatan jasa. Nah, untuk metode yang kedua, basis accrual atau accrual basics. Nah, basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Nah, di sini dalam basis accrual itu semua transaksi itu dicatat teman-teman. Jadi mengakui pengaruh transaksi saat peristiwa itu terjadi. Misalkan gini teman-teman, ada transaksi kita membeli peralatan akan tetapi secara kredit. Ya. Jadi kita akan menjurnalkan peralatan di sisi debit, kreditnya ada timbul akun utang. Nah, di situ maka pencatatan itu diakui oleh basics accrual seperti itu. Nah, dalam akuntansi lembaga pemerintahan, basis kas dan basis accrual itu digunakan semuanya teman-teman. Nah, seperti itu kita akan lanjut. Nah, untuk penting untuk diingat, karena akuntansi pemerintahan daerah menggunakan dua macam basis,
pencatatan, yaitu basis kas dan basis accrual, maka untuk transaksi tertentu akan dicatat ke dalam 2 jurnal, yaitu yang pertama adalah jurnal LO atau laporan operasional. Kemudian yang kedua adalah jurnal LRA, laporan realisasi anggaran. Nah, ini penting untuk diingat teman-teman karena ini merupakan konsep dasar dalam akuntansi lembaga pemerintahan. Nah, sekian dulu teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.